Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak bapak sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang statistika ya, bagian yang kelima. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan contoh soal tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini diketahui bahwa tinggi badan dalam sentimeter dari 36 siswa itu sebagai berikut ya. Di situ datanya dimulai dari yang tertulis ya, 168, 172, 169 dan seterusnya sampai yang paling kanan bawah 136, 162. Nah, itu data yang diberikan. Kemudian data-data ini ya, perlu kita urutkan dulu ya, mulai dari yang paling terkecil, yang paling minimum sampai ke maksimum. Cuman mengurutnya ke bawah ya. 132, 136, 136 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir adalah 175. Itu pada pojok kanan bawah ya. Nah, itu dia. Jadi setelah data kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka baru kita melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita mesti mencari jangkauan atau range data tersebut. Nah, untuk mencari jangkauan ataupun range dari data tersebut, kita masih ingat ya, rumus mencari range yaitu R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, dari data setelah kita susun tadi kan nampak lebih mudah ya. Nilai maksimumnya adalah 175 dan nilai minimumnya adalah 132. Nah, kita kurangi, maka jangkauan atau range data tersebut adalah 43. Selanjutnya kita perlu menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas dari data tersebut, kita gunakan rumus ya, aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. Nah, N kan dapat tadi berapa? Jumlah data keseluruhan tuh 36. Jadi 1 tambah 3,3 kali logaritma 36. Nah, hasilnya adalah 6,1. Jadi masih dalam bentuk desimal nih. Nah, kita bulatkan menjadi 6. Nah, 6 itulah dia banyaknya kelas dari data tersebut. Nah, kemudian kita perlu menentukan lebar kelas. Nah, lebar kelas di sini kita kembali masukkan ke dalam rumus. C sama dengan R per K atau P sama dengan R per K. Nah, R kita peroleh tadi 43, K kita peroleh tadi 6. Kita bagikan 43 dibagi 6, hasilnya adalah 7,2. Nah, 7,2 ini masih desimal ya. Kita bulatkan mendekati tuh 7. Berarti lebar kelasnya adalah tuh 7. Nah, kemudian kita perlu menentukan titik tengah ya. Perlu kita menentukan titik tengah. Nah, untuk menentukan titik tengah dari masing-masing kelas ya, dari masing-masing kelas itu perlu kita ketahui dulu nilai minimum ya. Nilai minimum, kemudian nilai maksimum itu perlu kita ketahui. Nah, di antara nilai minimum dan nilai maksimum kita harus bisa membuat 7 kelas ya kan, karena tadi kan lebar kelasnya kita peroleh 7 ya kan. 7. Kemudian banyaknya kelas 6 ya, maaf, banyaknya kelas itu ada 6, lebarnya kelas 7. Nah, perlu kita susun data tersebut sesuai dengan kelasnya ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai minimumnya kan 132 ya, nilai minimum ya. Maka batas kelas pertama itu adalah 132. Jadi 132, 132 itu adalah batas kelas ya. Batas kelas. Kemudian batas bawahnya. Nah, untuk batas bawahnya tinggal kita kurangi dengan 0,5. Jadi 132 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 131,5. Itu untuk alternatif yang ketiga. Nah, pada alternatif yang kedua kita bisa ambil nilai minimumnya 131 ya, tapi sampai 137 ya. Kalau tadi di alternatif ketiga yaitu
pada kelas yang pertama itu 132 sampai 138, kita masih punya alternatif lagi yang lain. Itu di sini alternatif yang kedua, itu masing-masing kita kurangi 1. Jadi 131 sampai 137. Nah, ketika batas bawahnya 131 kita kurangi 0,5, berarti batas bawahnya adalah 130,5 ya. Nah, kita juga punya alternatif yang lain. Jadi kita kurangi satu-satu, maka untuk kelas yang pertama itu alternatif lainnya adalah 130 sampai 136, ya kan? Nah, untuk menentukan batas bawah kita kurangi 130 dikurangi 0,5 yaitu 129,5. Oke ya. Dengan lebar kelas kita tadi berapa? C sama dengan 7. Nah, ingat ya. Nah, maka diperoleh tabel sebagai berikut. Ini dia, baru kita susun tabelnya seperti dalam slide ini. Ada alternatif 1, ada alternatif 2, ada alternatif 3, ya kan? Nah, titik tengah kelas pertama. Jadi berarti titik kelas pertama ini, kelas pertama itu adalah 130 sampai 136. Nah, titik tengahnya tentu kita ambil dari batas bawah ya. Batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini dia ya. Batas bawah dan batas atasnya. Jadi 129,5 sampai 136,5 ya. Terus kita bagi 2. Hasilnya adalah 133. Nah, 133 ini adalah titik tengah kelas pertama. Nah, baru kita buatkan distribusi frekuensinya dengan tabel berikut. Nah, di sini ada interval kelas, ada batas kelas, ada nilai tengah, ada frekuensi. Nah, untuk kelas yang pertama 130 sampai 136. Nah, batas kelasnya mana? Ya, masing-masing dikurangi 0,5 ya. Maka batas kelasnya adalah 129,5 sampai 136,5. Nilai tengahnya, nah tadi sudah kita cari kan contohnya tadi itu. Contoh daripada mencari nilai tengah ini yaitu adalah 133. Kemudian frekuensinya ada berapa nih? Ada berapa siswa yang mempunyai tinggi badan 130 sampai 136 itu? Ada berapa siswa? Nah, kembali lihat ke data yang diberikan tadi, ternyata banyaknya siswa dengan tinggi badan antara 130 sampai 136 itu ada 3 siswa. Jadi cuma 3 ya. Berarti frekuensinya 3. Begitu seterusnya ya. Sampai kelas dengan nilai 172 sampai 178 ya, kelas paling bawah 172 sampai 178. Nah, batas kelasnya tinggal dikurangi 0,5. Kemudian nilai tengahnya adalah 175 ya, nilai tengah antara 172 sampai 178 tuh. Nah, ada berapa siswa yang punya tinggi badan 172 sampai 178 cm. Nah, dari data dapat kita lihat bahwa cuman ada dua siswa. Makanya frekuensinya kita tulis 2. Anak-anak Bapak sekalian, kita juga perlu mengetahui ya berbagai jenis diagram ya. Nah, diagram ini memang ada beberapa jenis. Di antaranya ada yang disebut dengan diagram garis, ya kan? Kegunaannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data yang berkala. Nah, ya kan? Misalnya jumlah kelahiran tiap tahun. Nah, ini selalu digunakan diagram garis. Kemudian diagram batang daun. Nah, ini digunakan untuk menyatakan penyebaran data yang tersebar ya. Nah, sebagai contohnya adalah data nilai ujian matematika dari 30 murid SMK. Kemudian ada juga yang disebut dengan diagram kotak garis. Nah, diagram kotak garis ini digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data. Nah, jadi terdiri dari bagian kotak dan bagian garis dan bagian skala. Nah,
Jadi ada bagian kotaknya, ada bagian garisnya, dan ada bagian skalanya. Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini dapat kita gunakan, ya kan, untuk menyajikan data-data juga, ya, dalam bentuk lingkaran, ya. Kemudian menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring, jadi melalui juring-juring, ya, dengan besar sesuai dengan banyaknya frekuensi. Nah, jadi diagram lingkaran ini juga bisa untuk menampilkan data-data, tapi dengan besaran juring-juring tadi, ya. Nah, sesuai dengan juring-juringnya berdasarkan banyaknya frekuensi. Kemudian diagram batang. Nah, diagram batang ini kita menggunakan gambar, ya, berupa batang yang berbentuk persegi panjang. Baik, kita masuk kepada contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Ini ada data, ya, 2 baris, ya. Kemudian kita diminta untuk membuat diagram kotak garis. Nah, diagram kotak garis. Nah, untuk ini kembali kita urutkan datanya, ya, mulai dari 41, 41, 42, 42 dan seterusnya sampai 100. Di datanya kita urut dari harga terkecil sampai yang terbesar, ya. Kemudian dari data tersebut kita peroleh X min, ya kan? X minimum. Nah, nilai minimumnya berapa situ? 41. Nah, itulah yang menjadi nilai terendah. Kemudian X max, maksimum, ya. Nah, di sini ada 100. Inilah yang merupakan data yang nilainya tertinggi. Kemudian Q1. Q1 ini merupakan kuartil bawah, ya. Nah, ini Q1 ini sama dengan 53. Q2 sama dengan 67,5. Ini merupakan kuartil tengah atau median dari data-data tersebut, ya, yang sudah kita urutkan tadi. Nah, kemudian Q3 itu sama dengan 87. Ini merupakan kuartil atas. Dan perhatikan ini, ya, gambar ini. Di sini terlihat bahwa pada garis horizontal itu ada tertulis 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ya. Ini adalah yang setelah kita urutkan tadi, ya, nilai-nilai itu. Nah, kemudian di situ kita lihat bahwa di atas ada kotak, ya kan? Ada garis, ya kan? Ada skala, ya kan? Nah, itu ya. Ada 3 di situ tertulis ada Q1, Q2 dan Q3, ya. Jadi Q1 itu tadi kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, Q3 merupakan kuartil atas. Contoh yang lain, jumlah lulusan SMA di suatu daerah dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, ini data jumlah kelulusan siswa, ya, dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, ini dia, di sini ada tahun, ada jumlah. Ini kan tahun 2000, jumlah siswa yang lulusnya 20, 2001 40, 2002 50, 2003 70, 2004 100. Nah, kita diminta untuk menyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, ini lebih mudah, ya. Bapak rasa anak-anak Bapak dapat mengerjakannya ini, ya. Kemudian dibuatlah diagram batang dari data tersebut, ya. Nah, perhatikan ini contoh grafiknya. Contoh soal berikut, ya. Dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10, ya, diperoleh data 100 siswa menyukai matematika, 50 siswa gemar fisika, 40 siswa suka bahasa Inggris, 50 siswa gemar ekonomi, dan 60 siswa menyukai geografi. Nah, keterangan tersebut jika kita sajikan dalam diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing juring itu adalah, jadi kita perlu menentukan sudut pusat masing-masing juringnya, ya. Nah, untuk matematika tadi berapa? 100 siswa. Berarti 100 dibagi. Satu lingkaran sudutnya berapa besar sudut lingkaran? Sudut lingkaran besarnya adalah 360 derajat. Jadi berarti 100 per 360 kali 360 derajat. Nah, itu kita peroleh 120 derajat. Ini besar juring untuk siswa yang senang matematika. Kemudian yang fisika, untuk siswa yang senang fisika, tadi ada berapa datanya itu? 50. Berarti 50 per 360 kali 360. Nah, oke, ya. Berapa jadinya itu? 60 derajat. Ini besar juring untuk siswa yang
gemar fisika, dan seterusnya. Geografi ya, geografi 60 ya, kita jumpa tadi 60, berarti 60 per 360 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat ya. Oke. Kita lanjutkan contoh yang berikut. Diagram poligon dan frekuensi ya. Hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa digambarkan dalam distribusi bergolong ya, seperti di bawah ini. Nah, sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon. Jadi kita diminta untuk menggambar atau membuat histogram dan poligon ya dari data tersebut. Nah, ini datanya ada data berat badan, ada titik tengahnya, dan ada frekuensinya ya. Ini sudah diketahui ya, sudah diberikan oleh soal. Nah, kita tinggal menjawab ataupun menggambar, membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, sebagai berikut. Nah, perhatikan nih ya, gambar yang di bawah ini. Di situ ada histogram dan poligon frekuensi. Histogram, masih ingat histogram? Histogram adalah kotak ya, kotak-kotak itu. Nah, kita gambarkan histogramnya dulu. Berat badan ya, yang bawah garis horizontal itu, yang paling bawah itu adalah menunjukkan berat badan, yang garis tegak menunjukkan frekuensi. Nah, kita gambarkan dulu nih. Oke ya, untuk yang berat badan 15 sampai 19 kan ada 17 orang tuh. Nah, itu ada angka 17. Kemudian berat badannya 20 sampai 24 ada berapa orang? 22. Nah, itu kan ada angka 22 ya. Perhatikan di garis yang paling bawah. Ya, angka-angka yang di bawah garis paling bawah itu. Dan seterusnya ya. Setelah kita buat kotak, nah masih ingat untuk ini untuk poligon frekuensi, masih ingat itu adalah titik tengah ya, titik tengah masing-masing puncak kotak itu. Titik tengah masing-masing puncak kotak itu kita hubungkan ya, titik-titiknya kita hubungkan dengan garis ya, kita hubungkan dengan garis. Nah, garis yang kita hubungkan tadi itulah yang disebut dia dengan poligon frekuensi ya. Sementara kotak-kotak tadi itu adalah histogram. Oke ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal berikut ya. Soal ini ada apa nih? Skor ya. Skor ulangan matematika 30 siswa. Wah, ini rendah-rendah nih. 58, 10, 11, 13, 20 dan seterusnya, 64, 67. Nah, ini 30 siswa ya. Nah, skor di atas berkisar antara 50 sampai 67 ya. Antara 50 sampai 67. Inilah skornya nih. Nah, maka kita penggal nih. Arti kita penggal itu kita potong-potong, kita cut menjadi 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 24 dan seterusnya, 60 sampai 69. Selanjutnya angka puluhan sebagai batang. Nah, ini deh caranya ya. Angka puluhan sebagai batang, angka satuannya sebagai daun. Nah, itu dia. Berarti yang sebagai batang tadi berapa mulainya? 0 ya. Kemudian 1 ini kan puluhan ya, 10, 19. Nah, ya kan? Kemudian 2, 20, 29. Nah, dan seterusnya ya, 6, 60, 69. Itu adalah sebagai batangnya ya. Kemudian yang untuk daun adalah satuannya. 5, 8, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9, 9 dan seterusnya ya. Sampai yang paling akhir itu 47. 47 maksudnya ya, 47. Nah, 47. Jadi kalau kita pasangkan batang dan daun itu, yang paling bawah perhatikan 64, 67. Nah, ya kan, itulah data yang ada di contoh soal. Nah, kita juga bisa menggambarkan ogif dari data tersebut. Ogif ini adalah grafik kurva yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. Ya. Jadi ada dua macam ogif, ada ogif yang positif dan ada ogif yang negatif. Ogif yang menaik, ada ogif yang menurun. Ya kan, masih ingat ya? Nah, ogif yang menaik dan ogif yang menurun. Nah, perhatikan gambarnya. Ini sudah Bapak sajikan gambarnya seperti ini. Ya. Yang dari kiri bawah ke kanan atas, ya kan? Nah, itu dia. Kiri bawah ke kanan atas itu adalah ogif yang naik. Kemudian yang sebelahnya itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu adalah ogif yang menurun. Nah, dia.
Ini ogive naik ini adalah poligon frekuensi kumulatif, ya. Kemudian juga ogive turun juga poligon frekuensi kumulatif, ya. Itu data-datanya yang kita susun dan kita gambarkan dalam grafik ogive. Oke, lanjut histogram dan poligon frekuensi. Nah, apa itu histogram dan apa itu poligon frekuensi? Kembali Bapak ulang lagi. Histogram adalah penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang yang berdekatan, kotak-kotak ya, ingat ya. Sementara poligon frekuensi adalah grafik garis yang didapat jika titik-titik tengahnya setiap persegi panjangnya pada histogram dihubungkan. Jadi titik-titik masing-masing titik tengahnya kita hubungkan. Itu yang disebut dengan poligon frekuensi. Baik, Bapak rasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk materi statistika sudah sampai ke bagian yang kelima dan sudah selesai. Diulang kembali di rumah, dipelajari kembali di rumah. Insya Allah di minggu yang akan datang kita masuk kepada materi yang lain lagi. Terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.